Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muhabbaten TV. Sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Lanjut ya guys. Ishita melihat Ashok sudah keluar dari penjara. Ishita kaget dan langsung berlari ke arahnya. "Ashok, bagaimana bisa kamu bebas dari penjara?" Ashok nampak santai sambil berkata, "Raman telah menarik kembali semua kasusnya dan dia membebaskan aku." "Kamu bohong," bentak Ishita. "Kamu pergi saja ke suamimu dan tanya padanya." Ishita sangat kesal mendengarnya dan langsung pergi meninggalkan Ashok. Akhirnya Ishita sampai di rumah. Ishita langsung bertanya pada Raman, "Raman, kenapa kamu mengeluarkan Ashok dari penjara? Kenapa kamu membebaskan dia? Bagaimana kamu bisa melakukan hal ini tanpa bertanya terlebih dahulu? Aku menangkapnya dengan susah payah dan kamu membebaskannya begitu saja. Apakah kamu juga bertanya padaku sebelum berakting kesurupan?" "Kita sama-sama punya alasan sendiri-sendiri," sahut Raman. "Kamu mengambil keputusan seorang diri, Raman." Saat itu Bala datang menghampiri mereka. "Maaf mengganggu. Aku akan membuatkan kopi." Bala menyela ucapan Sita. "Aku datang ke sini untuk bicara denganmu, Sita, bukan Raman." "Katakan padaku, Kak," ujar Ishita. "Bukankah kamu ingin tahu kenapa Ashok keluar dari penjara?" "Bagaimana kakak bisa tahu?" Raman berusaha mencegah Bala untuk tidak mengatakan pada Ishita. "Raman, aku mohon, aku tidak ingin kalian berdua jadi salah paham karena aku." Bala kemudian beralih ke Ishita. "Ishita, Raman menarik kembali kasusnya itu demi aku. Dia menyelamatkan aku dari masuk ke penjara." Bala lalu teringat ketika Raman datang ke lembaga pendidikan Bala dan mendengar murid-muridnya sedang ngobrol tentang Bala. Saat itu Bala sedang ngobrol dengan inspektur polisi. "Aku tidak melakukan apa-apa, Pak." Polisi langsung menggeledah tempat Bala mencari sesuatu. Raman menghentikan mereka dan berkata pada polisi itu, "Aku harus bertemu dengan Bala." Ketika bertemu dengan Bala, Rama langsung bertanya, "Bala, ada apa?" "Aku juga tidak tahu, Raman. Percayalah padaku, aku tidak melakukan apapun." Bagaimana nanti reaksi Pandu?" ujar Bala cemas. "Tenang Bala." Raman mencoba menghibur Bala yang saat itu sedang menangis. "Aku akan membantu kamu. Katakan padaku, aku mendapat sebuah amplop ketika aku sedang mengajar. Aku kira aku akan melihatnya setelah kelas berakhir. Lalu tiba-tiba polisi datang dan mereka bilang kalau mereka tahu aku telah mensuplai narkoba untuk murid-muridku. Ketika mereka mengecek amplop, mereka mendapatkan narkoba itu. Aku tidak tahu siapa yang mengirimkannya. Hidupku hancur. Kosla sudah mendepakku," ujar Bala sedih. "Pak Bala, mari ikut dengan kami ke kantor polisi. Aku akan menemuimu." "Percayalah," sahut Raman menimpali ucapan polisi. "Raman, tolong aku. Jangan biarkan mereka membawaku. Reputasiku bisa rusak. Hanya Kosla yang bisa mengatakannya padaku." "Ada masalah apa sebenarnya?" ujar Raman geram. Raman lalu menemui Kosla. "Aku memang sudah menunggumu, Tuan Raman. Mari masuk." "Kenapa kamu menjebak Bala?" Suraj lalu menyela ucapan Raman. "Apakah kamu belum juga mengerti sampai sekarang? Kenapa kamu melakukan ini semua, Raman?" Raman kaget dan mulai mengerti. "Oh, aku mengerti kalian berdua memang sengaja melakukan ini. Apa yang kalian inginkan? Bebaskan Ashok," pinta Suraj. Ishita tertegun mendengar semua cerita Bala. Raman lalu menarik semua kasusnya. Kemudian anak buah Suraj datang ke kantor polisi.
dan mengklaim kalau paket narkoba itu adalah miliknya. Akhirnya polisi membebaskan aku. Terima kasih Raman, bantuanmu. Terima kasih Kak, karena kamu telah menjelaskan semuanya. Bala kemudian pergi meninggalkan Ishita dan Raman. Maafkan aku Raman. Ishita dan Raman saling tersenyum lalu berpelukan. Aku yakin Ashok pasti akan merencanakan sesuatu yang lain lagi. Aku akan mengurusnya, sahut Raman. Aku baru tahu sesuatu tentang Sarika. Seseorang perempuan di panti asuhan mengatakan padaku kalau Sarika tidak mengadopsi Rohit secara sah. Jadi Rohit ini anak siapa? Siapapun bisa datang dan mengklaim dirinya sebagai anak mereka. Kita tidak punya hak padanya. Lalu tadi aku akan menemui Sarika dan melihat Ashok. Kemudian dia mengatakan padaku kalau kamu sudah menjaminnya. Aku jadi marah dan datang ke sini untuk bicara denganmu. Kita tak bisa mengharapkan kejujuran dari Ashok dan Sarika. Jangan cemas, sahut Raman. Sarika telah melakukan kejahatan pada bayi si kecil Rohit. Bagaimana bisa dengan seseorang perempuan yang berbuat seperti itu? Ujar Ishita kesal. Mika memberitahu Mihir kalau dirinya sangat mengkhawatirkan Romi. Mihir, kita harus melakukan sesuatu padanya. Kita akan mengajaknya keluar. Aku sangat lelah Mika. Aku tidak bisa ikut. Aku pikir seharusnya kamu membiarkan Romi sendiri. Waktu yang akan mengobatinya, ujar Mihir. Aku bahkan juga capek. Bibi telah menunjukkan padaku profil 16 pria sebagai calon suami. Ayo ikut denganku dan telepon Romi lalu kita buat rencana. Kita akan pergi ke klub malam ini dan jemput Romi. Aku akan menunggumu di sana. Jangan terlambat, pinta Mika. Nyonya Bala membelikan hadiah untuk anak-anak dan memberikan Nelu tentang hal ini. Ishita datang ke sana dan tersenyum melihat ibu mertuanya. Nyonya Bala langsung sedih begitu mengambil nama Rohit. Ibu, coba aku lihat hadiah yang untuk Rohit. Nelu lebih baik kamu memberi saja hadiah ini pada tetangga. Nyonya Bala terlihat sangat kesal dan berlalu dari sana. Tuan Bala hanya bisa menatapnya. Tuan Bala hanya bisa menatapnya. Tak lama kemudian, Tuan Bala membawa secangkir teh untuk istrinya. Tosi, jangan kamu hukum Rohit. Suamiku, bagaimana bisa? Aku selalu melihat Sarika dalam dirinya. Sarika telah mengkhianati kita semua dan akan membunuh semua orang. Aku menahan diriku sendiri dari Rohit. Aku tidak ingin kasih sayang siapapun. Tinggalkan aku sendiri. Nyonya Bala lalu pergi meninggalkan suaminya sendiri. Tuan Bala kemudian bingung. Bergumam sendiri. Itu benar, Tosi. Seorang yang menyayangi orang lain pasti pernah merasakan kesal. Malam itu di area parkir, Sarapan menyapa Raman yang kebetulan lewat di sana. Sarapan, kenapa kamu di sini malam-malam? Ayo kita pulang. Aku datang ke sini untuk bicara dengan temanku secara pribadi, sahut Sarapan. Baiklah, kita akan bicara dengan serius. Katakan padaku, Paman kan punya perusahaan sendiri dan ada seseorang yang membutuhkan pekerjaan. Apakah Paman akan memberikan pekerjaan untuknya? Karena dia membutuhkan banyak sekali uang, Raman tertegun. Tapi aku harus bertemu dengan dia dulu. Dia itu orangnya jujur dan baik. Pasti penasaran kan guys kelanjutannya? Tonton terus di video berikutnya. Terima kasih.